Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Master, ini tengkorak suci. Apakah kita menyerah begitu saja? Ucap Sangguan Mingxin sudah tidak sabar ingin membantai mereka. Tenanglah, kalian tidak perlu khawatir, jawab Suhan tenang. Tapi Master, orang-orang di Menara 9 Surga akan mendapatkan tengkorak suci itu. Jika kita tidak melakukannya, tidak akan ada kesempatan. Liu Yun berkata dengan cemas. Suhan tidak berkata apa-apa. Sangguan Mingxin menarik tangan Liu Yun dan berkata, Master memberitahu kita untuk tidak khawatir. Jangan khawatir, Master pasti memiliki rencananya sendiri. Baiklah, Liu Yun mengangguk tanpa daya, dan ketika dia memandang Suhan, dia melihat Suhan menepuk tangannya, dan pada saat yang sama sebuah kertas muncul di depannya. Pada saat ini, dua orang dari Menara 9 Surga sudah bergegas menuju tengkorak orang suci itu. Jarak antara mereka dan tengkorak Santo sangat dekat, tetapi kecepatan saat ini sangat lambat, dan tidak diketahui apakah itu disengaja atau karena tekanan. Dari gerakan mereka yang lambat, mereka seperti membawa beban yang berat. Di saat yang sama, Ji Mingkong juga terburu-buru dengan seseorang. Xing Yi melambaikan tangannya yang besar dan segera lebih dari 200 orang terbang keluar, mencoba menghentikan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Han Yiming, yang diblokir oleh lebih dari 100 orang Menara 9 Surga. Xing Yi, apakah menurutmu kau bisa menghentikan kita semua dengan kekuatan Menara 9 Surgamu? Ji Mingkong berkata dengan marah. Memang tidak mungkin menghentikan kalian semua, tapi mengambil tengkorak orang suci itu seharusnya masih mungkin. Ucap Xing Yi melihat kembali kedua pria yang bergegas menuju tengkorak orang suci itu, berpikir sedikit, dan berkata dengan suara dingin. Kau ingin mati, bunuh. Ji Mingkong mendengus dingin dan melambaikan tangannya yang besar. Lebih dari 300 orang dari keluarga Ji di belakangnya segera bergegas ke kelompok Menara Surga yang berjumlah kurang lebih dari 200 orang. Han Yiming juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia memulai secara langsung, dan orang-orang di Paviliun Huasen secara langsung ikut bertarung mengeroyok Menara 9 Surga. Buom, duar-duar, traang, buom. Tiba-tiba, langit dan bumi meraung, dan serangan itu bercampur dengan warna-warna cemerlang, baik cahaya pedang, atau cahaya pisau, atau cahaya tombak, terus-menerus membombardir, menyebabkan ledakan di sekitar. Menara 9 Surga memang sangat kuat, dengan total kurang lebih dari 200 orang, bertarung melawan lebih dari 600 orang di keluarga Ji dan Paviliun Huasen, tetapi tidak dirugikan untuk sementara waktu. Jika ini terus berlanjut, memang seperti yang Xing Yi katakan, tidak mungkin untuk menghentikan mereka semuanya, tapi setidaknya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengambil tengkorak suci tersebut. Melihat Menara 9 Surga benar-benar menghentikannya dan yang lainnya, Ji Mingkong mengerutkan kening, menoleh tiba-tiba, dan berteriak pada keluarga Zhou dan keluarga Chen, serta gerbang Gunung Chang'an dan Dewa Perang Sekte. Tunggu apa lagi? Semua ambil tindakan dan bunuh orang-orang Menara 9 Surga, kita mungkin masih mendapatkan tengkorak suci, jika tidak, ketika tengkorak suci diambil oleh Menara 9 Surga, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Tak perlu dikatakan bahwa keluarga Zhou dan keluarga Chen juga berdiri. Kepala keluarga Zhou adalah orang tua. Jelas, dia bukanlah pemimpin sebenarnya dari keluarga Zhou yang memasuki medan perang kuno kali ini. Itu hanya pemimpin di antara lebih dari 300 orang di sini. Seperti perbandingan besar seperti ini, pemimpin umum adalah bakat dari berbagai sekte atau keluarga besar. Kebanyakan dari mereka masih muda. Kecuali mereka yang di bawah sekte kelas 4, mereka akan memilih untuk membiarkan orang tua memasuki medan perang kuno, karena mereka tidak memiliki kesombongan seperti ini,
atau bahkan jika mereka memilikinya, mereka belum mengembangkan kekuatan mereka. Sekte-sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini benar-benar untuk bersaing memperebutkan peringkat tempat perlindungan surgawi iblis, dan kekuatan super ini tidak hanya sesederhana bersaing untuk peringkat, tetapi mereka juga dianggap sebagai kesempatan bagi bakat dari berbagai kekuatan untuk mengalami. Tetua keluarga Zhou, bernama Zhou Chen, juga merupakan puncak dari alam Dewa Naga. Pada saat ini, Zhou Chen mengangguk ke arah Ji Mingkong dan segera menatap Xing Yi. Menara 9 surga, itu tidak bisa menjadi lawan kita bagi banyak orang. Setelah kata-kata itu jatuh, lebih dari 300 orang dari keluarga Zhou, di bawah kepemimpinannya, semua bergegas menuju menara Jiutian. Xing Yi dan yang lainnya memblokir rute tengkorak orang suci itu. Jika mereka ingin mendapatkan tengkorak orang suci itu, mereka harus menembus penghalang mereka. Ketika keluarga Zhou bergegas keluar, keluarga Chen juga tidak ketinggalan. Keluarga Chen ini bukanlah keluarga Chen asli di Kabupaten Yuanshan. Meskipun keduanya memiliki nama belakang yang sama, mereka sangat berbeda. Kepala dari lebih dari 300 anggota keluarga Chen adalah seorang wanita paruh baya. Wanita ini bernama Chen Yue. Dia dibudidayakan ke puncak alam Dewa Naga. Dia memiliki tubuh yang montok. Meskipun dia setengah baya, dia tetap anggun dan mewah. Pasti sangat indah saat dia masih muda. Permisi. Chen Yue mengepalkan tinjunya ke arah Xing Yi dan bergegas keluar. Bergabungnya keluarga Chen dan keluarga Zhou segera meningkatkan tekanan pada menara 9 surga. Sisanya lebih dari 100 orang hanya dapat memisahkan sementara 50 orang lagi dan bergegas keluar dari pengeroyokan. Xing Yi mengerutkan kening. Dia awalnya mengira akan sangat mudah untuk mendapatkan tengkorak suci, dan dia yakin bahwa dia akan menghentikan semua kekuatan di tempat ini sebelum mendapatkan tengkorak suci. Itulah mengapa dia begitu sombong dan sombong. Begitu mereka mendapatkannya, Menara 9 surga dapat dievakuasi dengan cepat. Dalam hal pertempuran, mereka tidak bisa mengalahkan begitu banyak kekuatan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka ingin pergi. Tapi dia tidak pernah menyangka akan ada perlawanan besar-besaran, sekitar 1 mil jauhnya dari tengkorak Santo itu. Keduanya yang bergegas berada di tahap tengah alam Dewa Naga. Jika mereka normal, mereka akan tiba dalam sekejap, tetapi pada saat ini, mereka menempuh seperempat jarak. Ketika dia memikirkannya, mata Xing Yi tertuju pada Sekte Dewa Perang dan Gerbang Gunung Cangan lagi. Sekte Dewa Perang adalah sekte super. Sekali ditembak, pasti akan sangat sulit. Pada saat ini, Menara 9 Surga tidak memiliki tenaga ekstra, dan 50 orang yang menghentikan keluarga Zhou dan keluarga Chen telah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dengan cedera, dan bahkan beberapa orang tewas. Dan gerbang Gunung Cangan itu sebanding dengan 13 keluarga, dengan kekuatan luar biasa, dan dapat diperlakukan sama dengan keluarga Zhou, keluarga Chen, dan lainnya. Belum lagi ada orang-orang dari keluarga Wang dan Istana Yuxu dan kemudian menghentikan mereka, karena khawatir tengkorak Santo jatuh di tangan pihak lain. Adapun Sekte Phoenix dan Sekte Hutan Hujan, Xing Yi tidak menganggapnya serius. Tapi yang membuatnya bingung adalah bahwa Dewa Perang dan Gerbang Gunung Cangan telah berdiri, tetapi Duan Tiansheng dari Istana Yuxu dan keluarga Wang masih duduk di sana, sepertinya tidak akan melakukan apa-apa. Apakah mereka tahu jumlah mereka terlalu sedikit dan tidak berniat untuk mengikuti kompetisi? Atau mereka punya ide lain? Xing Yi memiliki keraguan dalam hatinya, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak setelah melihat bahwa beberapa orang telah meninggal di pihak Menara 9 Surga. Xing Yi menoleh ke belakang dan melihat kedua orang itu. Mereka belum melangkah ke jarak 2/4. Dua sampah ini. Wajah Xing Yi muram, lalu mundur sambil berteriak, "Kalian berdua keluar dariku, tengkorak Santo ini, aku akan mengambilnya sendiri." Setelah mendengar ini, kedua sosok itu terdiam dan menghela nafas, tetapi mereka segera mematuhi perintah mereka. Mereka bergegas keluar, Xing Yi langsung menuju tengkorak orang suci itu.
Kecepatannya meledak hingga ekstrim, tetapi setelah bergegas ke dalam gua 10 meter di bawah, dari tempat 11 meter, ada kejutan perlawanan yang tak terlukiskan tiba-tiba datang. Tidak hanya perlawanan, Xingyi merasakan kekuatan penindasan yang menakjubkan menyapu dari sekelilingnya. Dia merasa seperti berada di tengah badai. Kekuatan penindasan itu membombardirnya, dan Xingyi akhirnya mengerti mengapa dua sebelumnya sangat lambat seperti membawa beban yang begitu berat. Dia bergerak maju dengan susah payah, sambil menahan tekanan di sekitarnya. Dia merasakan tenaganya terkuras dengan sangat cepat, dan saat ini, itu sudah menghabiskan sekitar setengahnya. Mengapa ada perlawanan yang begitu besar? Ketika aku mendapatkan tengkorak suci sebelumnya, tidak ada perlawanan sebesar ini. Xingyi sangat cemas saat dia bergerak maju. Dia menoleh ke belakang, tetapi melihat bahwa Dewa Perang dan Gerbang Gunung Chang'an juga telah bergabung ke dalam pertempuran. Orang-orang di Menara Langit 9 terus menyemburkan darah, beberapa jatuh ke tanah dengan keadaan tidak bernyawa. Dalam waktu singkat ini, lebih dari 300 orang di Menara 9 Surga telah kehilangan lebih dari 50 orang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum mereka semua akan terbunuh. Namun, jumlah total orang yang memasuki tempat ini di Menara 9 Surga adalah 1000. Jika 300 orang meninggal saat ini, itu akan berdampak besar pada letusan terakhir yang akan datang. Xingyi terjerat dalam hatinya. Ia tidak mau menyerah. Walaupun tekanan di sekitarnya dan perlawanan dari depan terlalu besar, ia bisa menahannya. Selama ia diberi waktu, ia bisa mendapatkan tengkorak suci. Tetapi pada saat ini, tampaknya ke-300 orang ini semuanya mati, dan tidak akan ada banyak waktu untuknya. Sial, jika 100 orang mati lagi, segera berhenti memblokir. Xingyi mengertakkan gigi, dan hatinya sakit. Dia maju dengan kecepatan tercepat, dan bagian belakangnya terus-menerus meraung, dan Menara 9 Surga terus-menerus ditembakkan ke udara. Tetapi untuk menghentikannya, selama dia tidak mati, dia bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, waktu sepertinya menjadi sangat lambat ketika hampir 100 orang Menara 9 Surga tewas. Xingyi akhirnya melangkah ke 2/4 jarak. Bagaimanapun, dia adalah puncak dari alam Dewa Naga, dan dengan banyak metode, dia jauh lebih kuat dari kedua orang sebelumnya. Pada saat ini, merasakan hancurnya spar kehidupan ke-100 di dalam cincin penyimpanannya, Xingyi akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Menoleh dan meraung, semuanya, tinggalkan pertempuran dan cepat ke sini. 200 orang yang tersisa dari Menara 9 Surga sudah tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka berada di akhir pertempuran. Setelah mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega, menghindari pertempuran, dan bergegas menuju tengkorak orang suci. Kekuatan lainnya, seperti Dewa Perang Sekte, Keluarga Ji, Paviliun Dewa-Dewa, dan lainnya tidak memiliki hambatan, dan tidak lagi mengejar orang-orang di Menara 9 Surga, dan semua bergegas ke dalam gua. Perlawanan dan tekanan besar datang dari sekeliling dan dari depan, dan ekspresi orang-orang ini berubah. Ji Mingkong mengeluarkan sepasang sepatu bot tingkat rendah roh suci, kecepatannya meningkat sedikit, tapi itu hanya sedikit. Boot ini awalnya bisa menggandakan kecepatan, tetapi saat ini kecepatannya turun drastis. Han Yiming melambaikan telapak tangannya, dan kuali emas muncul. Ada 3 kaki di kuali. Di atas 3 kaki ini, cahaya roh suci kelas menengah bersinar. Pada saat ini, benda itu mempercepat gerakannya sedikit, dan langsung menuju ke tengkorak Santo itu. Adapun yang lain, mereka semua menggunakan sarana mereka sendiri, secepat mungkin. Namun, Xingyi telah terbentuk sebelumnya, dan sekarang berada di garis depan, berjalan menuju 1/4 jarak. Melihat semua orang bergegas maju, Liu Yun kembali cemas. Master Sekte, tampaknya ada banyak perlawanan di sana. Ini benar-benar berbeda dari saat kita mendapatkan tengkorak suci pertama. Saat ini, kita telah menunda banyak waktu. Jika kita tidak masuk, tidak akan ada kesempatan. Sangguan Mingxin menariknya lagi,
Tetapi Liu Yun tidak mendengarkan sama sekali. Apakah Master Sekte berencana untuk mengambil tengkorak orang suci itu saat mereka mendapatkannya? Metode ini memang bagus dan menghemat kekuatan kita. Kuncinya adalah para bajingan ini masing-masing memiliki metode penyelamatan nyawa yang sangat kuat, sama seperti Wang Mu sebelumnya. Jika mereka ingin melarikan diri, kita mungkin tidak bisa menghentikannya. Liu Yun dengan cemas menyerupai semut di panci panas, terus-menerus berbalik di depan Su Han, sehingga mata tertutup Su Han akhirnya terbuka. "Sedang apa kau terburu-buru?" Su Han bertanya sambil tersenyum. Liu Yun menggosok tangannya. Jika Master tidak khawatir, tengkorak Santo itu akan direnggut oleh mereka. Orang-orang ini bukanlah 13 keluarga besar atau sekte super. Bahkan gerbang Gunung Chang'an sebanding dengan 13 keluarga besar. Jika mereka mendapatkannya, akan sulit bagi kita untuk merebutnya. Yang terpenting adalah tulang peta ini akan tetap kita dapatkan. Kenapa kita terburu-buru? Duduk dulu. Su Han melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri." "Master, apa rencanamu?" tanya Liu Yun. Su Han mengerang sedikit, menunjuk ke gua di depan, dan berkata dengan ringan, "Tempat ini aneh. Ini berbeda dengan tengkorak suci pertama yang kudapat sebelumnya. Aku hanya memeriksanya dengan cara khusus. Tidak hanya ada perlawanan dan tekanan yang kuat, tapi juga ada beberapa batasan. Bahkan jika mereka benar-benar telah mencapai tengkorak suci, tidak mungkin untuk mendapatkan tengkorak suci dengan mudah." Tekanan penindasan. Mata Liu Yun berbinar dan langsung bingung. "Saya tidak mengerti kenapa saat kita mendapatkan tengkorak suci pertama, tidak ada penindasan dan resistensi muncul. Sangat sederhana." Su Han tersenyum tipis, "Karena di sini tidak hanya tengkorak suci." "Master, berarti..." Mata Liu Yun berbinar, dan semua orang menarik napas, seolah memikirkan sesuatu. Kerangka orang suci ini pasti tidak mati secara langsung, tetapi menderita luka yang sangat serius, atau meninggal karena usia tua. Su Han menjelaskan, "Jadi, sebelum dia meninggal, dia menempatkan batasan dan perlawanan. Pembatasan dan perlawanan ini harus sangat kuat ketika ditempatkan, tetapi dengan berjalannya waktu, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu dan mereka telah dihancurkan oleh tahun-tahun. Apakah melemah banyak? Dan aku memang menunggu. Sebenarnya, aku memperbaiki rune untuk membuka larangan dan menghilangkan perlawanan," ucap Su Han. "Jadi begitu," ucap semua orang tiba-tiba menyadari. Nyatanya, tidak hanya Liu Yun yang cemas, tetapi semua orang juga cemas, tetapi tidak seperti Liu Yun. Hong Chen menatap gua itu dengan cahaya kuat di matanya. "Master bermaksud bahwa tidak hanya ada tengkorak suci di sini, tapi yang paling berharga bukan harta karun." Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baginya, hal-hal yang digunakan di alam roh bukanlah harta karun. Di kehidupan sebelumnya, sebagai penguasa tempat suci, benda-benda yang digunakan di alam spiritual adalah sampah baginya. Jangankan menyimpannya, bahkan Su Han tidak akan melihatnya. Selain itu, Su Han pada awalnya adalah ahli pemurnian, dan item yang dia perbaiki dengan santai, bahkan jika itu adalah produk yang rusak, lebih kuat dari benda-benda ini. Perasaan ini seperti dia saat ini, menghadapi benda-benda yang digunakan oleh manusia. Hal-hal itu tidak berguna baginya, jadi bagaimana mereka bisa disebut harta karun? Tentu saja, jika seseorang bisa mendapatkan item yang digunakan oleh biksu spiritual pada saat ini, itu akan dianggap bagus dibandingkan dengan benua Longwu. Bahkan item dengan level terendah di alam spiritual memang yang paling berharga. Bagaimana Master Sekte tahu bahwa ada harta karun di sini? Apakah itu hanya tebakan? Aku baru saja melihat hanya ada tulang suci di sana, tanya Hong Chen lagi. Su Han tersenyum sedikit. Alam spiritual, atau yang disebut dewa, tidak lagi menggunakan cincin luar angkasa, tetapi mampu membuka ruang dengan sendirinya, menggunakannya sebagai penyimpanannya sendiri, dan bahkan bersembunyi di dalamnya. Yang kuat bisa tidak terdeteksi, kami menyebut ruang semacam ini sebagai ruang penyimpanan.
Harta karun itu ada di ruang penyimpanan, jadi Anda secara alami tidak dapat melihatnya. Jadi begitu, semua orang tercengang lagi, dan pada saat yang sama, mereka terkejut. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Suhan tahu begitu banyak hal, bahkan naga Sovereign Realm tidak akan mengetahuinya. Meski saya percaya di dalam hati, itu harus diverifikasi. Jika benar Suhan mengatakan bahwa ada ruang khusus dan harta itu membuktikan bahwa Suhan tidak pernah berbohong kepada mereka. Menurut Master Sekte, Spirit Realm berada di luar Dragon Martial Continent, di luar kekuatan mengerikan di alam fana kita. Kemudian basis kultivasi Master Sekte saat ini, dapatkah membuka ruang yang dibuka oleh kerangka ini? Ucap Sangguan Mingxin. Selama dia benar-benar mati, tidak peduli apakah jiwa telah bereinkarnasi atau telah mati, selama dia tidak ada di dunia ini, aku bisa membukanya. Kata-kata Suhan penuh keyakinan. Dia secara alami memiliki banyak sarana, tetapi ruang semacam ini, seperti cincin ruang angkasa, harus menghapus pikiran ilahi orang lain sebelum dapat dibuka. Menurut pemikiran Suhan, batasan di sekitar tulang orang suci telah sangat dilemahkan selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin mendatangi orang ini, dia harus benar-benar mati. Aku hanya tidak tahu apa yang ada di ruang penyimpanan. Mata Suhan berkedip. Benda-benda di alam spiritual bukanlah harta tertinggi, tetapi saat ini, mereka masih sangat berguna. Kata-kata ini, mereka semua adalah transmisi suara, dan hanya anggota Sekte Phoenix yang dapat mendengarnya. Adapun Duan Tiansheng, keluarga Wang, Yu Chen dan lainnya, mereka hanya dapat melihat Suhan dan yang lainnya berbicara, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Dan ketika mereka sedang berbicara, di bawah gua, sosok Xing Yi telah mencapai 1/4 jarak. Selama mereka melewati kuartal ini, menurut mereka bisa mendapatkan tengkorak suci. Xing Yi melihat ke belakang dan melihat semua orang sudah bergegas. Yang tercepat adalah Ji Mingkong yang memakai sepatu bot dan Han Yiming yang memakai tungku besar. Basis kultivasi kedua orang bukanlah yang tertinggi di sini, tetapi karena keberadaan peralatan level roh suci ini, tekanan dan perlawanan di sekitar mereka jauh lebih kecil, jadi kecepatannya jauh lebih cepat. Tetapi bahkan bagi mereka, jarak mereka masih hanya mencapai 2/4. Xing Yi menghitung sejenak, dan langsung tertawa, hahaha, jangan sia-siakan usahamu, tengkorak orang suci ini tetap akan menjadi milikku. Wajah Ji Mingkong muram, sementara Han Yiming mengerutkan kening, keduanya sudah mendesak kecepatan tercepat, tetapi masih tidak bisa mengikuti. Adapun yang lainnya, Zhou Chen dari keluarga Zhou dan Chen Yue dari keluarga Chen, meskipun kultivasi mereka juga merupakan puncak dari alam Dewa Naga, status mereka dalam keluarga tidak terlalu tinggi, meskipun mereka telah diberikan item tingkat roh suci untuk sementara, mereka tidak dapat meningkatkan kecepatan berupa senjata atau perlengkapan pertahanan. Kepala gerbang Gunung Chang'an juga seorang pria paruh baya. Pria ini memiliki wajah berkarakter tegas dan bernama Mo Jingshan. Dari nama belakang, seharusnya agak terkait dengan Mo Jiuyu yang dipenjara oleh Suhan. Ada kecemasan yang kuat di wajahnya. Sayangnya, yang masih ada hanyalah senjata setingkat roh suci. Yang bisa meningkatkan kecepatan adalah sepasang sepatu bot ungu emas tingkat tinggi, tapi dibandingkan dengan sepatu bot Ji Mingkong dan tripod besar Han Yiming, bukan nilai sama sekali. Bahkan jika basis kultivasinya lebih tinggi dari keduanya, dia masih tidak bisa mengejar ketinggalan. Itu adalah sekte Dewa Perang yang terakhir, dan seorang pemuda tiba-tiba bergegas keluar dari sana. Pemuda ini menginjak kapal uap dan tampak sangat mempesona, seperti dua matahari. Roda api ini tidak besar, hanya seukuran telapak tangan, tetapi juga item level roh suci tingkat rendah, dan ada perisai di sekitarnya. Perisai itu adalah level roh suci kelas menengah, dan itu mengurangi perlawanan dan tekanan di sekitarnya, dengan cepat memisahkan diri dari kerumunan, dan akan menyusul Ji Mingkong dan Han Yiming. Pemuda ini jelas adalah pemimpin sekte Dewa Perang yang memasuki medan perang kuno kali ini. Jika tidak, selain pemimpin,
Tidak ada orang lain yang memiliki lebih dari 2 item tingkat roh suci. Bu Zeng, kamu harus kembali. Melihat pemuda itu bergegas, mata Ji Mingkong tiba-tiba berkedip, dan di bawah gelombang telapak tangannya, sebuah bola hitam muncul. Melihat bola ini, kulit pemuda itu sedikit berubah, langkah kakinya yang terkenal, dia segera menampar perisai, dan cahaya yang kuat keluar dari perisai. Buom! Tepat pada saat ini, bola hitam itu meledak dengan ganas, dan hantaman yang kuat dengan cepat menyapu, mengenai perisai dengan ganas. Menilai dari dampak ini saja, setidaknya kekuatan spontan dari alam Dewa Naga Jangka Menengah telah ditentang oleh perisai, dan kecepatannya tidak terluka, tetapi itu sangat mempengaruhi kecepatan. Ji Mingkong, kau mencari kematian. Bu Zeng sangat marah, matanya menyala-nyala karena marah. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas keluar lagi. Bola hati hitam ini, Ji Mo punya. Ji Mingkong mencibir dingin, dan di antara membalikkan tangannya, dia mengeluarkan 2 lagi. Yang lain mengira Ji Mingkong berencana melempar semua 2 bola hitam ini ke Fu Zeng, tapi Ji Mingkong hanya melempar 1. Ketika yang ini dilempar keluar, Ji Mingkong berkedip lagi, dan melemparkan yang lain ke Han Yiming. Ji Mingkong, kamu bajingan. Kemarahan Han Yiming tiba-tiba menyebar, dan kuali besar juga menabrak dampak bola jantung hitam. Buom! Ketika keduanya bertabrakan, dampak bola jantung hitam tidak menyebabkan Han Yiming terluka, tetapi Dading tiba-tiba berhenti, dan karena perlindungan otomatis, dia membawa Han Yiming kembali ke belakang. Hentikan untukku, Han Yiming meraung. Tangannya terus bergerak membentuk segel rumit, dan akhirnya membuat Dading berhenti. Kuali besar ini memiliki spirit, dan spirit instrumen secara otomatis melindungi Han Yiming. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Han Yiming. Ini adalah hadiah sementara dari Huasen Pavilion. Ini juga pertama kalinya Han Yiming menggunakannya. Haha, Ji Mingkong tertawa, dan sosok itu bergegas maju dengan cepat, menjauhi Han Yiming dan langkah yang baru saja bergegas. Saat ini, hanya ada 1 orang di depannya, dan itu adalah Xing Yi yang telah memblokir mereka sebelumnya. Pada saat ini, Xing Yi telah benar-benar mempersempit jarak antara tulang Santo, dan setelah beberapa saat, dia akan bisa merebut tengkorak Santo itu. Xing Yi, kau sangat meremehkanku. Sekarang aku akan memberitahumu konsekuensi meremehkanku. Ji Mingkong mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sebuah permata merah tiba-tiba muncul di tangannya. Entah berapa tingkat apa permata ini. Di bawah tekanan Ji Mingkong, dia tiba-tiba menekannya di atas sepatu botnya. Pada saat ini, kecepatan sepatu bot langsung meningkat, dan sebenarnya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dengan cepat memperpendek jarak antara Xing Yi. Bahkan pada saat yang sama, Ji Mingkong melambaikan tangannya berulang kali, dan bola hitam yang luar biasa melonjak. Dari kejauhan, setidaknya ada 100 hoof. Saat melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Bola hitam ini, disebut bola jantung hitam, memiliki tingkat ledakan yang sebanding dengan alam Dewa Naga. Barang ini juga seperti batu dewa itu, dijual di pavilion Huasen. Batu roh kelas bawah 30 juta umumnya tidak dijual pada hari kerja. Hanya akan dijual selama sekte ini atau acara besar. Dijual dalam jumlah banyak. Saat ini, Ji Mingkong melambai lebih dari 100 buah, yang setara dengan melempar lebih dari 3 miliar batu roh tingkat rendah secara langsung. Tulisan tangan sebesar itu sungguh mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan bukanlah batu roh, tapi ledakan lebih dari 100 bola jantung hitam. Masing-masing setara dengan penghancuran diri alam Dewa Naga jangka menengah yang normal. Lebih dari 100 keping berarti lebih dari 100 alam Dewa Naga jangka menengah menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama. Kekuatan penghancur diri semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali, tidak sesederhana 1 ditambah 1. Bahkan corak kulit Xing Yi berubah secara drastis saat ini. Xing Yi, pergi dariku, teriak Ji Mingkong. Ji Mingkong, aku akan membunuhmu. Xing Yi meraung,
Pupil matanya berkontraksi, dan jantungnya berdegup kencang. Buong! Saat Ji Mingkong mencibir, dia tidak peduli dengan ancaman Xing Yi, dan mengarahkan jarinya secara langsung. Bum bum bum! Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar, mulai dari bola jantung hitam pertama, dan berlanjut ke bola jantung hitam ke-100. Pada saat ini, itu meledak pada saat yang sama. Riak tumbukan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dengan cepat, dan bahkan karena banyaknya bola jantung hitam, riak itu seperti api. Dari saat muncul, riak itu menyapu dengan cepat. Di antara mereka, ada seberkas cahaya merah menyala yang tampak terkondensasi dan langsung menuju ke Xing Yi jauh. Pada saat yang sama, riak-riak itu berbentuk lingkaran dan menyebar dengan cepat di seluruh bidang, kecuali Ji Mingkong, semua orang terpengaruh, bahkan keluarga Ji. Namun, orang-orang dari keluarga Ji jelas sudah mengantisipasinya sejak lama, atau mungkin mereka sudah berdiskusi dengan Ji Mingkong. Saat Ji Mingkong mengeluarkan lebih dari 100 bola hati hitam, dia dengan cepat mundur ke belakang. Keluarga Ji menarik gaji dari dasar pot pertarungan terakhir. Pertarungan ini menaruh semua harapan pada Ji Mingkong. Jika berhasil, maka tengkorak suci milik keluarga Ji. Jika gagal, maka hanya Ji Mingkong yang tersisa karena penarikan anak-anak keluarga Ji. Satu orang, keluarga Ji tidak akan pernah punya kesempatan. Ji Mingkong, kau bertarung melawan semua kekuatan seperti aku. Han Yiming meraung marah. Dia sudah menderita bola jantung hitam ini sebelumnya. Pada saat ini, gelombang kejut datang dan roh perangkat otomatis menyala. Bahkan Han Yiming tidak punya waktu untuk mendapatkan kembali kendali yang benar, dan kuali raksasa mengambil sosoknya dan dengan cepat mundur. Melihat tengkorak orang suci itu semakin jauh dan semakin jauh, Han Yiming hanya marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bajingan ini, kau sangat terkutuk. Langkahnya juga mundur. Dia mundur sendiri. Dengan begitu banyak bola jantung hitam yang meledak, dia tidak berani menyentuh tepi. Meskipun dia memiliki armor roh suci di tubuhnya, jelas ini bukan waktunya untuk mengkonsumsinya saat ini. Itu hanya tengkorak orang suci, dan langsung menghamburkan lebih dari 3 miliar batu roh. Ji Mingkong, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah anak yang hilang. Di sisi keluarga Zhou, lelaki tua Zhou Chen mendengus dingin, tetapi dia memiliki rasa asam. Adapun Chen Yue dari keluarga Chen, dia tampak jelek, dan dia mundur saat dia merenung. Akhirnya, hanya gerbang Gunung Chang'an yang tersisa. Tuan muda ini juga yang menentukan. Ini setara dengan menghabiskan lebih dari 3 miliar batu roh untuk membeli tengkorak suci semacam itu. Meskipun aku tidak tahu apakah itu akan diperoleh pada akhirnya, itu tetap kejam. Ucap Mo Jingshan. Orang dari gerbang Gunung Chang'an dengan cepat mundur ke kejauhan. Kekuatan yang tadinya menjadi 2/4 telah memasuki 3/4 pada saat ini, tetapi kekuatan yang tadinya berada di 3/4 sekarang telah mundur ke tempat mereka berada. Di seluruh bidang, hanya Ji Mingkong dan Xing Yi yang bisa mendapatkan kekuatan tengkorak suci. Adapun itu Xing Yi, melihat datangnya pilar api yang menakjubkan itu, Xing Yi dapat dengan jelas merasakan paksaan di dalamnya yang seolah-olah menghancurkan orang-orang. Paksaan ini sangat menghancurkan bumi, dan bahkan perlawanan dan tekanan di sekitarnya lahir karena paksaan ini. Itu menghilang sedikit, dan kebetulan Ji Mingkong dengan cepat mendekati lintasan ini karena peningkatan kecepatan yang cepat karena bertahtakan permata. Ji Mingkong, kau meremehkanku. Kamu tidak memiliki kekuatan seperti kakakmu, tapi kamu lebih tampan dari kakakmu. Ucap Xing Yi menarik napas dalam-dalam, membalik telapak tangannya, dan batu suci muncul. Batu suci ini 100 juta batu spiritual, 3 miliar batu spiritual sudah cukup untukmu. Xing Yi mencibir dan menelan batu dewa itu dalam satu suap. Buong! Pada saat itu menelan, pilar api dengan keras menutupi Xing Yi, dan sosok Xing Yi benar-benar tenggelam oleh pilar api. Masuk akal kalau Xing Yi tidak akan menderita luka apapun setelah menelan batu suci. 100 juta batu spiritual dibandingkan dengan 3 miliar batu spiritual.
Tapi saat Xing Yi membuka matanya lagi, wajahnya berubah drastis. Karena dia menemukan, dia masih terkena dampak yang membara. Engah. Ketika dia tahu, dia telah terkena pancaran cahaya, dan Xing Yi tidak memiliki persiapan sedikit pun. Dia menyemburkan seteguk darah, organ dalamnya akan hancur total, wajahnya langsung pucat. Xing Yi, apa menurutmu aku itu bodoh? Sebagai ganti 100 juta batu roh untukku lebih dari 3 miliar batu roh. Apa menurutmu hanya kamu yang tahu apa itu batu dewa? Cibiran Ji Mingkong datang, tampak sangat bahagia jelas, dia juga sangat marah atas penghinaan yang telah dibuat Xing Yi sebelumnya, dan dia melampiaskan saat ini dan merasa nyaman. Bukannya aku mau menyia-nyiakan begitu banyak bola jantung hitam, tapi lebih dari 100 bola jantung hitam meledak sendiri pada saat yang sama, yang bisa bertahan lama. Jika tidak, kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku mengonsumsi begitu banyak batu roh. Ji Mingkong, bajingan kau, dasar anak hilang. Xing Yi mengertakkan giginya, dan ketika dia berbicara, sebuah armor tingkat roh suci muncul di tubuhnya, dan terkena dampak dari pilar api. Armor itu terus-menerus rusak, tetapi jelas tidak mungkin untuk dihancurkan. Meskipun ada baju besi, kekuatan dampaknya adalah kejutan besar di mulut Xing Yi, tapi itu tidak seserius sebelumnya, dan itu adalah kesempatan untuk bernafas. Namun, berada di pilar api ini sangat mempengaruhi kecepatan Xing Yi melihat tengkorak orang suci itu sudah dekat, dia tidak bisa bergegas keluar. Hahaha, Xing Yi, maafkan aku, tengkorak suci ini menjadi milikku, ucap Ji Mingkong dengan tertawa dan dengan cepat melewati Xing Yi. Saat dia lewat, Ji Mingkong menatap Xing Yi sambil mencibir, dan mata inilah yang menyebabkan mata Ji Mingkong menyusut tiba-tiba. Dia melihat Xing Yi mengeluarkan sebuah lengan emas di antara membalikkan tangannya. Ini memang sebuah lengan, dan itu adalah lengan asli, bukan artefak. Dari atas lengan ini, Ji Mingkong merasakan tekanan yang mencengangkan. Tekanan semacam itu bukanlah tekanan dari alam kaisar naga terhadap alam dewa naga, tetapi benar-benar tak terkalahkan, seperti dewa melawan manusia. Nafas Ji Mingkong tiba-tiba bergegas saat ini, matanya menatap lengannya, dan perasaan mati rasa kulit kepala muncul dari hatinya. Apa ini? Ji Mingkong meraung dalam hatinya. Dengan kekuatanmu, aku bisa dengan mudah menekanmu. Aku tidak pernah mengira kamu bisa menggunakan cara yang begitu hina untuk membiarkan aku melepaskan pelukan para dewa. Kamu cukup bangga. Suara Xing Yi datang dari tiang api, hampir meledakkan pikiran Ji Mingkong. Benda ini adalah salah satu kartu trufku. Xing Yi kemudian berbicara, dan pada saat yang sama dengan kasar merobek segel dari lengannya. Ada total 10 segel di lengan ini, seolah-olah disegel. Pada saat ini, segel itu robek, dan lengan itu melonjak, dan dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar 100 meter. Dari kejauhan, satu lengan sebenarnya memiliki 100 kaki, dan telapak tangan lebih seperti awan besar, dengan 5 jari seperti gunung, tidak menekan Ji Mingkong, tetapi langsung ke tengkorak orang suci dan meraihnya. Ji Mingkong mengertakkan giginya, awalnya, tengkorak orang suci ini akan ditangkap olehnya, tetapi dia tidak menyangka Xing Yi memiliki metode seperti itu. Meski lengan ini terlalu luar biasa, bagaimana Ji Mingkong bisa menyerah? Ia menelan pil yang terlihat sangat bermutu tinggi, dan naga itu meledak dengan ganas, mengubahnya menjadi tangan yang besar, dan pada saat yang sama meraih tengkorak orang suci dengan lengan besar itu. Semua orang menatap pemandangan ini. Mereka telah kehilangan kesempatan dan menunggu untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan tengkorak santo itu. Saat ini, tampaknya akan ada hasil. Buom, buom, 2 lengan, satu nyata dan yang lainnya berubah rupa, meraih tengkorak santo itu pada saat yang sama. Tetapi pada saat mereka hendak menangkapnya, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di luar tengkorak santo itu. Cahaya mendengung, dan bahkan memantulkan kedua lengan itu, dengan tanda dicat pada mereka, padat, seperti segel tak berujung. Ketika cahayanya menyala, rune di atasnya melayang turun dengan sendirinya,
berubah menjadi bola yang menyilaukan ke cahaya ekstrim, membungkus lengan dewa ini dan lengan ilusi yang telah diubah oleh Ji Mingkong. Saat ini, Su Han di luar gua tiba-tiba membuka matanya. Apakah larangan itu akhirnya diaktifkan? Ini jauh lebih lambat dari yang saya kira. Boom, boom boom, raungan mengerikan datang dari cahaya, dan di lengan dewa, tidak ada darah yang muncul, tetapi tampaknya telah menelan sebagian besar daging dan darah, dan terlihat sangat layu. Lengan dewa terlempar keluar dari cahaya, dan Xing Yi merasakan di antara dia dan sosoknya terbang terbalik dengan keras, memuntahkan banyak darah. Di tempat Ji Mingkong, lengan hantu juga tiba-tiba dimusnahkan, tangan kanan lengan hantu tiba-tiba diselimuti cahaya pada saat ini, dan langsung hanya terdengar cibiran, lengan kanan Ji Mingkong benar-benar robek. Apa? Rasa sakit yang hebat membuat Ji Mingkong, yang tidak punya waktu untuk bereaksi, menjerit. Tuan muda, adapun orang-orang di keluarga Ji, pupil mereka berkontraksi, ekspresi mereka berubah, dan mereka membuka mulut dengan cemas. Saya baik-baik saja. Keringat mengucur dari dahi Ji Mingkong, tapi setelah teriakan awal, dia menahannya dalam-dalam. Ada luka mengerikan di lengan itu, yang tiba-tiba robek, dan tidak terlihat rata, dengan banyak darah mengalir keluar. Mengenai luka-lukanya, Ji Mingkong tidak peduli, yang dia pedulikan adalah tengkorak suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaan ini hampir muncul di benak Xing Yi dan Ji Mingkong pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, akan ada batasan seperti itu. Dan jelas tengkorak santo itu bisa melenyapkan mereka. Penampilan yang terbatas tidak hanya menghalangi mereka, tetapi juga menyebabkan mereka terluka parah. Bahkan jika luka di sini di Xing Yi lebih ringan, itu hanya secara relatif. Bahkan, luka di tubuhnya juga terkena, dan bahkan basis kultivasinya tidak teratur, dan sepertinya akan meledak kapan saja. Jika bukan saat terakhir untuk menelan sejumlah besar obat, mungkin basis kultivasi akan benar-benar meledak. Para dewa, bahkan jika mereka mati, mereka tidak membiarkan aku mengambilnya. Ucap Xing Yi menatap tulang orang suci itu, menampakkan ketakutan yang dalam. Tapi, mata Xing Yi tiba-tiba berkedip. Menurut senior Menara 9 Surga, dimanapun ada tirai tipis seperti itu, hampir 50% kemungkinan akan ada harta karun. Dan harta itu pasti ditaruh di sekitarnya sebelum dewa itu mati. Memikirkan hal ini, keserakahan yang kuat muncul di hati Xing Yi. Meskipun dia baru saja menderita kerugian, dia tetap tidak terlalu peduli. Secara relatif, harta karun orang suci lebih berharga daripada tengkorak orang suci. Meskipun tengkorak orang suci itu berguna, mereka tidak tahu apa itu. Tapi harta karun orang suci adalah harta yang nyata, begitu diperoleh, itu akan membumbung ke langit. Jika ada harta karun, di mana harta karun itu diletakkan? Ji Mingkong berpikir dengan cara yang sama. Mereka melihat tengkorak orang suci itu puluhan kali, dan sekarang mereka semakin dekat, tetapi mereka hanya melihat mayat orang suci itu, tetapi tidak ada harta yang muncul. Di antara klan, meskipun ada pendahulu yang telah mendapatkan harta karun, sangat sedikit, dan setiap sekte memiliki cara berbeda untuk mendapatkan harta karun. Mereka tidak tahu bagaimana membuka tempat di mana harta itu berada, atau bahkan mengetahuinya sama sekali. Di mana harta karun itu pada akhirnya? Kembali dulu, Ji Mingkong berpikir sejenak, mengungkapkan ketegasan. Ketika dia mundur, Xing Yi itu juga menerobos belenggu berkas cahaya. Dia berlumuran darah dan sangat malu. Dia melirik Ji Mingkong dengan kejam, tapi akhirnya tidak menembak Ji Mingkong. Xing Yi tahu bahwa dengan identitas Ji Mingkong, meskipun dia menembak saat ini, dia tidak bisa membunuhnya. Itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang waktu. Keduanya dengan cepat mundur, dan dalam sekejap mata, mereka sampai di pintu masuk gua lagi. Pada saat ini, semua orang berkumpul di sini, dan ada banyak mayat orang dari Menara 9 Surga di sekitar. Xing Yi melirik dengan cemberut, duduk bersila untuk menyembuhkan,
dan pada saat yang sama bertanya-tanya bagaimana cara mengambil tengkorak orang suci itu. Hal yang sama juga terjadi pada Ji Mingkong. Keluarga Ji peduli untuk memeriksa luka Ji Mingkong terlebih dahulu. Kekuatan lain saling memandang, dan harapan kembali muncul di mata mereka. Selama tengkorak orang suci itu tidak diambil, mereka masih memiliki harapan. Tapi di bawah harapan ini, ada tekanan lain, karena batasannya terlalu kuat, dan bahkan lengan dewa yang digunakan Xing Yi diledakkan kembali, dan sulit untuk membuka batasan ini dengan sarana mereka. Dan mereka menemui jalan buntu. Begitu banyak kekuatan besar berkumpul di sini, dan tengkorak suci berada tepat di depan mereka, tetapi tidak ada yang berani bergerak maju. Ayo serang bersama. Setelah terdiam beberapa saat, Zhou Chen, sesepuh dari keluarga Zhou, tiba-tiba berkata, setiap orang akan bekerja sama untuk menghentikan pembatasan ini, dan gunakan cara kalian sendiri. Apakah kalian setuju? Chen Yue mengangguk, meskipun larangan ini kuat, itu telah melewati tahun-tahun kehancuran. Jika kita ingin bersatu untuk membuat tembakan, itu harus bisa meledak. Baiklah, setelah penyembuhan Xing Yi selesai, dia berdiri dan berkata, menara 9 surgaku, keluarga Ji, keluarga Zhou, keluarga Chen, dan gerbang Gunung Chang'an. Setelah mendapatkan tengkorak santo ini, tidak ada orang lain yang diizinkan melakukannya lagi. Setelah mendengar ini, pasukan lain segera setuju. Ini juga salah satu kegelisahan mereka, jika mereka mendapatkan tengkorak orang suci dan dikepung, meskipun mereka masih bisa pergi pada akhirnya, itu akan menghabiskan banyak kerugian. Istana Yuxu dan keluarga Wang tidak dihitung, karena mereka tidak berangkat sejak awal, dan sepertinya tidak terlalu tertarik dengan tengkorak suci ini. Meskipun kekuatan-kekuatan ini dibuat bingung tentang masalah ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Adapun Sekte Phoenix dan Sekte Hutan Hujan, sebagai Sekte kelas 3, Sekte Yulin bisa langsung dikecualikan. Adapun Sekte Phoenix, dari awal hingga akhir, Xing Yi tidak memperhatikan Sekte Phoenix, dan pasukan lainnya melakukan hal yang sama. Meski Han Yiming terlihat sopan kepada Su Han, nyatanya ia tidak terlalu peduli. Kesopanan ini hanya karena Su Han pernah menyelamatkan Wen Ling. Han Yiming dan Wen Ling tidak berada pada level yang sama. Han Yiming tidak berpikir bahwa Sekte Phoenix memiliki kualifikasi untuk sebanding dengan Pavilion Huasen. 5 kekuatan besar langsung mengabaikan Sekte Phoenix, yang membuat Liu Yun dan yang lainnya sedikit marah. Kalian keterlaluan. Liu Yun langsung berdiri dan berkata dengan marah, tirai cahaya suci ini, tidak peduli seberapa jauh saya meletakkannya, dibuka oleh Sekte Phoenix saya. Ini hanya masalah merebutnya. Anda bahkan tidak membiarkan Sekte Phoenix saya berpartisipasi di dalamnya. Kalian, Xing Yi tersenyum muram, kalian berhak mengikuti apa? Saya menyarankan Anda untuk tetap di sana dengan baik. Dengan kekuatan Sekte Phoenix, apakah akan bergabung atau tidak akan banyak mempengaruhi kita, ucap Chen Yue ringan. Zhou Chen juga menyapu pandangannya, dan berkata, kau Sekte Phoenix ingin mendapat bagian. Itu hanya fantasi. Pada akhirnya, Han Yiming memandang Su Han, sedikit merenung, mengepalkan tinjunya dengan sedikit membungkuk dan berkata, Saudara Su, karena kebaikan hati Anda pada Wen Ling sebelumnya, saya tidak menyarankan Anda untuk berpartisipasi dalam Sekte Phoenix. Apakah itu? Su Han mengangkat matanya sedikit dan tersenyum datar, kalau begitu kau bebas, tetapi jika kamu bekerja sama dan masih tidak dapat melanggar batasan ini, dapatkah kau membiarkan Sekte Phoenix-ku mencobanya? Coba, kamu tidak bisa membukanya jika mencobanya, itu hanya kematian. Ucap Ji Mingkong mendengus dingin. Yah, karena kamu begitu gigih dan tidak mendengarkan kata-kataku, jika aku masih tidak bisa membukanya, kamu bisa mencoba, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan ini. Zhou Chen mencibir, sebaiknya Anda berharap kami tidak bisa membukanya. Chen Yue berkata dengan ringan, dan sosok itu bergegas keluar dan berlari menuju tengkorak santo itu lagi. Kali ini, kelima kekuatan besar bersatu, dan sebelumnya tidak ada niat untuk berperang,
Setelah memasuki gua, meski ada perlawanan, mereka semua damai. Ketika mereka berada di luar batasan, mereka saling memandang, menganggukkan kepala, dan segera melakukan serangan terkuat mereka, berkumpul menjadi satu dan meledakkannya. Boom! Sekali, dua kali, tiga kali. Dalam sekejap mata, ratusan serangan telah dilakukan terhadap larangan tersebut. Akibatnya, masih belum berhasil. Semua orang mengerutkan kening. Mereka memiliki pemikiran mereka sendiri satu sama lain. Jelas, mereka tidak menunjukkan kartu truf terakhir, tetapi setidaknya untuk saat ini, mereka semua menggunakan kekuatan terkuat mereka. Dengan 8 titik kekuatan, tetapi batasan itu tidak tergerak, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak bisa meledakkannya. Bagaimana dengan ini? Pertanyaan ini lahir di hati setiap orang, dan mereka ada di tempat mereka mundur. Bagaimanapun, ada perlawanan dan tekanan yang mencengangkan di dalam gua itu, dan akan menjadi konsumsi yang besar jika mereka terus berdiri di dalamnya. Tengkorak Santo ini ada tepat di depan Anda. Benarkah Anda hanya bisa menonton, tapi tidak bisa mengambilnya? Wajah tua Zhou Chen memiliki lebih banyak lipatan. Tepat saat semua orang bingung, sosok Su Han yang duduk bersila akhirnya berdiri. Berdiri segera menyebabkan Liu Yun dan yang lainnya mengikutinya. Ini dia, Su Han melihat ke gua dan berbicara dengan ringan. Apa yang akan mereka lakukan? Haha, jangan beritahu aku, apakah kamu benar-benar berencana untuk mencoba? Apakah menurutmu batasan yang ditempatkan oleh tengkorak Santo ini dapatkah dibuka? Tidak buruk bagi mereka untuk menyentuh dinding. Setelah beberapa orang meninggal, mereka akan tahu bahwa larangan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka sentuh. Lucu, otak seperti ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi master sekte dari sekte Phoenix, dan bagaimana sekte Phoenix ini sampai hari ini masih ada. Aku sedikit menantikannya. Jika sampah sekte Phoenix diizinkan untuk membuka larangan, bukankah itu berarti kita bahkan lebih buruk dari sekelompok sampah? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan sampah? Melihat Su Han dan yang lainnya bangun, 5 kekuatan lainnya segera mengalihkan pandangan mereka dari segala arah, dan ada banyak ejekan dan ejekan perlahan datang dari mata yang menghina itu. Bajingan ini tidak tahu siapa yang sampah. Liu Yun tampak murung, dan mengirimkan suara yang keras, jika bukan karena Master Phoenix memerintahkan kami untuk diam, kami benar-benar ingin merobek mulut kalian. Liu Yun, suasana hatimu perlu diubah, ucap Su Han pelan. Liu Yun menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya akan mencoba untuk menahan amarah saya. Tenanglah, ucap Sangguan Mingxin menenangkan Liu Yun. Kecuali Su Han, semua orang di Sekte Phoenix marah, belum lagi Sekte Phoenix, bahkan Sekte Yulin, Duan Tiansheng dari Istana Yuxu, dan yang lainnya merasa bahwa Xing Yi dan yang lainnya terlalu berlebihan, dan wajar saja mereka begitu sombong karena belum pernah merasakan tangan Su Han. Cepatlah, aku berjanji, kamu bisa pergi sekarang. Zhou Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar, biarkan orang tua ini melihat bagaimana Anda melanggar batasan ini dan bagaimana Anda mendapatkan tengkorak orang suci itu. Ji Minkong berkedip dan berkata, Su Baliu, saya mengagumi keberanian Anda, jadi saya katakan satu hal. Karena ada batasan di sini, kemungkinan besar ada harta yang ditinggalkan oleh para dewa. Jika Anda bisa mendapatkan tengkorak santo ini, Anda akan mendapatkannya dengan harta karun. Kirim ke kematian, haha. Xing Yi menggelengkan kepalanya dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Chen Yue tidak berbicara, menutup matanya dan beristirahat, seolah sedang berpikir. Han Yiming langsung memejamkan matanya, sepertinya tidak ingin melihat Su Han dan yang lainnya. Penampilan seperti ini setara dengan penghinaan, dan Liu Yun tiba-tiba menjadi lebih marah. Bajingan ini, dia tidak menghargai Master Sekte, padahal Master Sekte pernah menyelamatkan murid Pavilion Huasen. Dasar tidak tahu diuntung, dia bahkan jatuh ke dalam masalah dan membenci kita seperti ini.
Liu Yun tiba-tiba melihat Sangguan Mingxin. Aku akan memberitahumu, jangan hentikan aku. Ketika mereka berani melakukan sesuatu, aku akan membantai mereka semua. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu, jawab Sangguan Mingxin mengerutkan bibirnya dan tertawa. Ayo pergi. Su Han menghela nafas ringan, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan bergerak maju. Su Han tidak mendengar sinisme orang-orang ini, karena menurutnya mereka semua adalah semut. Su Han dan para murid Sekte Phoenix bergerak maju, tetapi Istana Yuxu, keluarga Wang, dan Sekte Hutan Hujan tidak pergi. Ini diperintahkan secara khusus oleh Su Han. Total lebih dari 200 orang. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Su Han tiba-tiba berhenti dan berbalik. Melihat ini, Liu Yun dan yang lainnya segera memisahkan jalan, membiarkan mata Su Han melihat 5 kekuatan besar di belakangnya, Xing Yi dan Ji Mingkong. Apa yang kau lihat? Ucap Ji Mingkong tampak dingin menatap Su Han. Su Han meliriknya, melihat ke beberapa orang lain, dan berkata, kau mengatakan sebelumnya bahwa jika gabungan dari kalian berhasil menghilangkan larangan itu, kelompok lain tidak boleh ikut andilkan. Memang itu yang kami katakan, lalu apa masalahmu? Ucap Ji Mingkong acuh tak acuh. Kalau begitu jika Sekte Phoenixku mendapatkan tengkorak suci, lebih baik kau tidak mencoba untuk merebutnya, ucap Su Han. Hahaha. Ji Mingkong tiba-tiba tertawa. Sepertinya itu benar. Apakah menurutmu dengan kekuatanmu, kau bisa mendapatkan tengkorak suci? Bisakah kau meledakkan batasan? Apakah kau bermimpi? Ucap Ji Mingkong. Aku akan mengatakannya lagi, jika kau mengerti, sebaiknya kau tidak mengambilnya dari tanganku. Su Han menggigit kata, terbaik, begitu keras sehingga Ji Mingkong dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Tetapi sebelum mereka dapat berbicara, Su Han melangkah ke dalam gua bersama Sekte Phoenix. Saat masuk, semua mata tertuju ke sini. Bahkan Han Yiming membuka matanya. Mereka berbicara tentang betapa menghina Sekte Phoenix. Faktanya, ketika benar-benar tidak ada cara, mereka ingin melihat apakah Sekte Phoenix dapat membuka batasan. Meskipun mereka pikir itu pasti tidak akan mungkin, sangat menyenangkan melihat bagaimana orang-orang dari Sekte Phoenix meninggal. Di bawah banyak tatapan ini, orang-orang dari Sekte Phoenix benar-benar memasuki gua. Pada saat Su Han masuk, dia melambaikan telapak tangannya, dan lusinan rune segera muncul. Rune ini semua disempurnakan oleh Su Han sekarang. Dia sudah merasakan perlawanan dan tekanan di dalam gua, dan dia memiliki tindakan balasan. Rune itu dicetak, hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Rune di atasnya terbang ke bawah, bergabung bersama, dan akhirnya berubah menjadi cahaya dan bergabung ke dalam gua di sini. Saat rune ini diintegrasikan, semua orang di Sekte Phoenix segera merasakan perlawanan dan tekanan di sini, semua menghilang. Meskipun ini dilakukan oleh master sektenya sendiri, murid dari Sekte Phoenix masih menghela nafas lega. Sebelumnya, betapa sulitnya bagi 5 kekuatan besar untuk masuk ke sini. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa sebelum Su Han meletakkan segel, mereka juga merasakan tekanan dan perlawanan yang sangat besar. Saat ini, Su Han hanya mengeluarkan lusinan segel rune, dan mereka baru saja menyempurnakannya. Ini menunjukkan betapa pandai teknik pemurnian Su Han, dan terlihat bahwa dia memiliki metode melawan perlawanan dan larangan ini. Pergi, Wash. Su Han melambaikan tangannya yang besar, lebih dari 200 orang, dan segera mengeluarkan suara siulan, menerobos udara. Apa? Mereka, bagaimana bisa kecepatan mereka begitu cepat? Bukankah perlawanan dan tekanan itu membantu mereka? Itu fungsi dari tanda itu. Bagaimana mungkin Subaliu ini memiliki tanda untuk menghilangkan perlawanan dan tekanan ini? Ketika mereka melihat Su Han dan yang lainnya tidak menemui hambatan sedikitpun, seolah-olah berjalan di tanah, bergegas menuju tulang-tulang suci, Ji Mingkong dan yang lainnya menatap dan berdiri. Sekte Phoenix ini sangat aneh. Ekspresi mengerikan di wajah Xing Yi menyempit,
dan alisnya mengerutkan kening, sepertinya mereka telah mempersiapkan untuk waktu yang lama. Jika tidak, mereka tidak akan berani melebih-lebihkan. Bisakah mereka benar-benar menghilangkan batasan? Saya pikir itu mustahil. Ji Mingkong menatap Su Han dan yang lainnya, matanya berkedip. Orang ini juga memiliki beberapa cara untuk membuat perlawanan dan tekanan menghilang, tetapi tingkat kultivasi orang-orang di Sekte Phoenix ini terlalu rendah, tidak mungkin untuk melanggar batasan sama sekali. Kenapa kamu harus menggedor? Chen Yue bertanya. Bagaimana jika dia juga memiliki cara lain, seperti menghilangkan perlawanan dan tekanan ini, untuk menghilangkan larangan tersebut? Mendengar ini, semua orang tercengang. Tapi segera, mereka semua menggelengkan kepala. Mereka telah terbiasa dengan postur berada di posisi yang lebih tinggi, dan mereka selalu menempatkan Sekte Phoenix di tingkat Sekte Aliran 6. Mereka selalu merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu, bagaimana Sekte Phoenix dapat melakukannya. Oleh karena itu, meskipun apa yang Su Han lakukan saat itu mengejutkan mereka, itu tetap tercengang. Tetapi ketika mereka berdiskusi, anggota Sekte Phoenix sudah keluar dari batasan. Tanpa hambatan-hambatan dan tekanan, 1 kilometer bisa dilintasi dengan sangat cepat. Berdiri di depan batasan, Liu Yun dan yang lainnya dapat merasakan kekuatan dari batasan. Su Han berdiri di garis depan, menatap batasan, dan mendesah pelan setelah waktu yang lama. Munculnya batasan ini mengingatkannya pada pemandangan di alam spiritual. Semua ini sekarang sudah berakhir. Master Sekte, ada apa? Apakah Master yakin akan membukanya? Ucap Hong Chen menatap Su Han. Su Han mengangguk ringan dan tersenyum. Itu hanya batasan dari alam spiritual. Belum lagi batasan ini telah dihancurkan untuk waktu yang lama. Bahkan jika itu lengkap, selama orang itu mati, aku bisa membukanya. Ingat, larangan. Tidak ada larangan atas dasar kultivasi, ini metode. Namun, pikiran spiritual yang dibutuhkan untuk larangan terlalu kuat. Jika tidak cukup otak sulit untuk berpegang pada larangan, jadi pada umumnya larangan masih terkait dengan perbaikan itu terhubung. Dimengerti, ucap semua orang mengangguk. Su Han menarik napas dalam-dalam, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan 3 rune lagi. Pada ketiga rune ini, ada lebih banyak rune dari rune sebelumnya, dan semuanya bersinar dengan cahaya keemasan. Mata Su Han berkedip, dan dia langsung menginjak rune pertama pada larangan tersebut. Wung, dum. Dengan integrasi rune, larangan tersebut segera berbunyi, dan kemudian, larangan besar itu bergetar, dan getarannya menjadi semakin intens, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dengan bantuan kesempatan ini, Su Han membuat getaran kedua. Retak. Peletakan rune kedua ini segera menyebabkan retakan yang menakjubkan muncul di mana larangan diletakkan dari rune. Retakan itu semakin besar dan menyebar dengan cepat, menutupi seluruh larangan dalam sekejap mata. Ini tidak mungkin. Adegan ini, di mata Ji Mingkong dan lainnya di luar, menyebabkan gelombang besar dalam pikiran mereka. Mereka secara pribadi telah mengalami kekuatan terlarang, belum lagi meledakkannya, bahkan tidak mungkin untuk menggoyangnya. Tapi saat ini, Su Han hanya mengandalkan 2 rune untuk memecahkannya. Dia masih memiliki segel rune ketiga di tangannya. Ucap Zhou Chen, matanya berkedip. Bisakah dia benar-benar membuka batasan ini? Apa rune ini? Bagaimana bisa begitu kuat sehingga bahkan batasan yang ditempatkan oleh para dewa dapat dibuka? Ucap Xing Yi tidak dapat mempercayainya. Su Baliu, Han Yiming bergumam, menatap Su Han dengan pikiran di matanya. Kakak senior, jika dia benar-benar mendapatkan tengkorak orang suci itu, kita, tidak bisakah kamu mengambilnya? Ucap seorang pemuda berdiri di belakang Han Yiming dan bertanya dengan suara rendah. Han Yiming menunjukkan ekspresi termenung. Setelah beberapa saat, transmisi suara berkata, kita bukan satu-satunya kekuatan di sini. Jika Sekte Phoenix tidak dapat menyimpan tengkorak orang suci, itu akan jatuh ke tangan orang lain. Saya mengerti. Pria muda itu mengangguk sedikit, mengungkapkan pemahamannya. Su Baliu,
Ji Mingkong berkata dengan keras dan berteriak, "Saya tidak percaya kau bisa membuka batasan ini." Su Han tidak berbicara, bahkan tidak meliriknya. Segel ketiga di tangannya tiba-tiba menekan batasan. Buong! Jatuhnya segel ketiga ini, batasan yang sudah tertutup retakan, segera meledak dengan keras. Rusak, benar-benar rusak. Bagaimana ini mungkin? Larangan yang bahkan keluarga Zhou saya tidak dapat menerobosnya, dapat diterobos oleh sekte tingkat 6. Ini pasti bukan karena kekuatan sekte Phoenix. Segel rune itu pasti didapat oleh Su Baliu ini ketika dia mendapatkan tulang peta. Atau dewa yang tinggal hanya menunggu pewaris datang. Aku hanya bisa mengatakan ini. Su Baliu sangat beruntung. Aku tahu itu. Aku harus menghancurkan sekte Phoenix terlebih dahulu, mendapatkan rune, dan mendapatkan tengkorak suci, dan bahkan jika mayat orang suci itu memiliki harta, bahkan harta itu bisa diperoleh. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin melakukannya? Orang-orang dari 5 kekuatan besar semuanya cemas. Melihat bahwa Su Han telah meledakkan larangan tersebut, dan mendatangi mayat orang suci itu, keturunan dari kekuatan utama mulai menanyakan tentang Ji Mingkong, Zhou Chen dan lainnya. Tahan. Zhou Chen licik dan mencibir. Su Baliu ini juga lihai ketika berbicara tentang kelihayan, tetapi juga bodoh ketika berbicara tentang kebodohan. Dia memiliki kemampuan untuk membuka batasan ini, tetapi dia ingin berada di depan kita. Saya pikir orang-orang ini benar-benar seperti itu. Tepati janjimu dan katakan kamu tidak mengerti. Itu terlalu naif. Kalau begitu kita sekarang, ucap seseorang bertanya. Su Baliu ini punya caranya. Setelah mereka mau masuk, perlawanan dan tekanan akan muncul kembali. Kita hanya ingin menunggu dan melihat perubahan. Pokoknya, mereka pasti akan keluar. Zhou Chen merenung sejenak, lagi mencibir dan berkata, sekalipun benar-benar ada harta suci di sini, mungkin Su Baliu ini juga memiliki sarana untuk mengeluarkannya. Jika dia masuk saat ini, beberapa orang akan mulai menyingkirkan harta itu, dan dia akan mengambil tengkorak orang suci itu. Setelah itu, belum terlambat untuk melakukannya lagi. Tetua bijaksana, ucap pria itu segera memuji, dan merasa sangat masuk akal. Tidak hanya Zhou Chen, tetapi orang lain, seperti Ji Mingkong, seperti Xing Yi, dan Chen Yui juga berpikir demikian. Bahkan Han Yiming juga tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Su Han saat ini. Dia merasa bahwa meskipun ia tidak ikut merebutnya, orang lain akan merebutnya. Daripada tidak bergerak, lebih baik bergabung langsung dalam pengepungan. Dengan pemikiran seperti itu, tidak ada yang tersisa. Bahkan Ji Mingkong berdiri, mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan keras. Saudara Su benar-benar bijaksana, dia mampu membuka batasan ini, dan aku mengaguminya. Saudara Su dapat yakin bahwa karena aku telah berjanji sebelumnya, aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku ada di sini untuk melindungi saudara Su, meskipun saudara Su telah memperoleh tengkorak suci. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.